Lebih baik Bapak menjadi kakek, seorang bapak, mantan presiden yang diam, itu akan jauh dihormati masyarakat daripada terlalu banyak masalah. Belum kasus ijazah belum selesai, ijazah Gibran belum selesai, belum lagi ditambah dengan narasi-narasi yang sangat inkonsisten alias tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta. Itu yang ingin saya sampaikan. Saran saya dari mantan pendukung Pak Jokowi yang akhirnya saya sadar bahwa ternyata saya salah selama ini mendukung seseorang yang tidak mempunyai nilai kejujuran, integritas, dan kredibilitas. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di hari Minggu. Anda mungkin masih menjalani ibadah puasa kalau yang beragama Muslim. Saya juga sedang berpuasa. Saya berdoa, saya berharap semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Indonesia, hari ini saya hadir di ruang pribadi Anda untuk menyampaikan atau memberikan opini terkait dengan Mr. Jack atau Pak Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia yang penuh kontroversi. Sebelum saya memberikan opini, saya izin untuk bertanya ya. Kayaknya belum ada ya mantan presiden di Republik Indonesia tercinta ini. Sudah ada 8 presiden. Berarti sudah ada 7 mantan presiden yang dihujat bertahun-tahun seperti yang dialami Pak Jokowi. Entah kenapa lah. Ya kita tahulah alasannya lah, bagaimana kontroversi mencalonkan anaknya, menantunya, anak bungsunya, akrobatik politiknya, inkonsistennya Pak Jokowi. Nah, yang terakhir ini saya akan membahas masalah inkonsistensi seorang Jokowi. Ini bukan kabar baru. Ini adalah tipikal khas seorang Jokowi yang sangat konsisten. Konsistennya seorang Jokowi adalah inkonsistensi itu sendiri. Omongannya bulan ini A, bulan berikutnya B. Saling bertolak belakang itu udah biasa. Melakukan kebohongan publik sudah biasa. Sudah menjadi ciri khas dari seorang Jokowi selama ini. Saya ingin ingatkan Anda. Di awal menjadi presiden, SMK sudah dipesan 6.000 unit. Sampai sekarang push. Tidak malu-malu mengatakan itu. Anak saya tidak ada satupun yang tertarik di bidang politiknya. Kenyataannya semua anak menantunya terjun dan diterjunkan secara paksa di dunia perpolitikan Indonesia. Inkonsisten, berbeda 180 derajat. Bicara tentang IKN, sudah ada ribuan investor yang antri dari luar negeri untuk investasi di IKN. Hasilnya prat, nol besar. Yang paling fenomenal, awal-awal tahun 2023, tidak mungkinlah anak saya yang baru menjabat 2 tahun jadi wali kota langsung menjadi wakil presiden, nggak mungkin lah. Logikanya di mana? Ternyata Anda tahu kan, pelin-pelan, inkonsisten, kebohongan publik yang dilakukan berulang-ulang dan tidak pernah ada rasa malu dan tidak pernah ada maaf. Kita tahulah dulu yang mendorong saya untuk 3 periode itu berarti menampar muka saya, menjerumuskan saya, mencari muka saya. Itu yang disampaikan. Tapi di balik layar kita tahu yang menginginkan Jokowi juga untuk 3 periode maupun perpanjangan. Jadi
inkonsistensi Pak Jokowi ini sudah menjadi ciri khas dari seorang Jokowi. Ini opini dan saya menyatakan dengan bertanggung jawab sesuai dengan kenyataan. Ada rekam jejak digital. Nah, yang sekarang ini terkait dengan KPK. Setelah bertemu dengan Presiden Prabowo, beberapa tokoh kritis termasuk Abraham Samad, mantan Ketua KPK, mengatakan bahwa Pak Prabowo bersetuju atau usulan dari Pak Abraham Samad agar Undang-Undang KPK dikembalikan ke undang-undang yang lama. Karena Undang-Undang KPK ini mengalami perubahan tahun 2019. Nah, seolah bersambung dengan apa yang diusulkan oleh Pak Abraham Samad, Pak Jokowi ditanya wartawan mengatakan setuju Undang-Undang KPK itu dikembalikan yang lama. Dan perlu diingat bahwa revisi Undang-Undang KPK itu adalah inisiatif DPR. Pak Jokowi lupa. Pak Jokowi membuat surprise tahun 2019. Kalau Pak Jokowi tidak setuju dengan materi Undang-Undang KPK, mengapa ditandatangani? Mengapa tidak membuat perpu seperti zaman SBY waktu itu? Jadi inilah kondisi inkonsistensi Pak Jokowi untuk melakukan pencitraan-pencitraan. Meskipun dalam ending akhirnya usulan Pak Abraham Samad ini seolah dimentahkan oleh istana, itu lain hal. Kita fokus masalah Pak Jokowi. Jadi sahabat Indonesia, jangan pernah percaya dengan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Saya ingatkan saja, menjelang berakhirnya masa bakti dia sebagai presiden, ditanya wartawan, dia bilang, saya akan pulang ke Solo. Saya akan ngomong cucu di Solo. Saya akan beraktivitas di bidang sosial dan lingkungan hidup. Tapi apa yang terjadi? Belum ada 1 bulan sudah menggebu-gebu. Dan sekarang mari kita lihat pidatonya dia di Makassar berikut ini. Saya masih sanggup datang ke provinsi-provinsi. Semua provinsi. Saya masih sanggup datang ke kabupaten kota. Saya masih sanggup. Kalau perlu sampai ke kecamatan, saya masih sanggup. Kita ini kan punya 38 provinsi, 514 kabupaten kota, dan kira-kira 7.000 kecamatan. Saya masih sanggup. Saudara-saudara bekerja mati-matian untuk PSI, saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Nah, ini kan bertolak belakang kan. Yang diomongkan bahwa setelah tidak menjabat dia akan di rumah, di Solo, ngomong cucu, aktif di lingkungan hidup. Belgedes, pret, tidak ada buktinya. Kenyataannya dia masih menggebu akan keliling Indonesia sampai ke kecamatan. Saya masih kuat. Ya kita tahulah, kita mengertilah bahwa itu adalah ketakutan Jokowi untuk menjaga anaknya yang sekarang menjadi wakil presiden yang dikuyok-kuyok oleh rakyatnya. Kenapa? Memaksakan diri, memperkosa konstitusi. Ada yang mengatakan Gibran adalah anak haram konstitusi. Jangan marah, kenyataannya memang begitu. Jadi sahabat Indonesia, saya hanya ingin mengatakan beropini menurut keyakinan saya, kita jangan terlalu mudah percaya dengan narasi yang dibangun oleh Pak Jokowi. Karena kita sudah terlalu sering termanipulasi, terbohongi, yang akhirnya kenyataannya bertolak belakang 180 derajat. Jadi ya Pak Jokowi memang seperti itu. Terakhir saya ingin mengatakan kepada Pak Jokowi, sudahlah Pak, jangan terlalu sering membangun narasi yang berlebihan. Jangan membuat pencitraan-pencitraan yang akhirnya terpatahkan oleh realita dan kenyataan. Akan menjadi bumerang buat Pak Jokowi sendiri kalau terlalu memaksakan. Dan ya dengan kondisi fisik yang sudah tidak sehat
dengan umur yang relatif masih muda, ya hampir 65 tahun, tapi kelihatannya seperti 75 tahun, ya mungkin ada penyakit. Lebih baik Bapak istirahat, lebih baik Bapak menjadi kakek, seorang bapak, mantan presiden yang diam, itu akan jauh dihormati masyarakat daripada terlalu banyak masalah. Belum kasus ijazah belum selesai, ijazah Gibran belum selesai, belum lagi ditambah dengan narasi-narasi yang sangat inkonsisten alias tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta. Itu yang ingin saya sampaikan. Saran saya dari mantan pendukung Pak Jokowi yang akhirnya saya sadar bahwa ternyata saya salah selama ini mendukung seseorang yang tidak mempunyai nilai kejujuran, integritas, dan kredibilitas. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Selamat berminggu, salam hormat saya untuk Anda sekeluarga. Sampai jumpa.